Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan tindakan pijat bayi, yang mana tindakan ini merupakan suatu gerakan atau sentuhan yang diberikan pada bagian perut bayi dengan beberapa gerakan yang berurutan. Baiklah, sekarang kita akan masuk pada prosedur tindakan. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja persiapan alat untuk tindakan pijat bayi ini. Untuk yang pertama, kita perlu menyiapkan minyak pijat. Nah, seperti baby oil. Jika tidak ada baby oil, kita bisa menggunakan minyak zaitun atau minyak kelapa, yang disebut juga VCO atau virgin coconut oil. Kemudian kita bisa menggunakan sarung tangan bersih, ya, sarung tangan bersih. Kemudian kita juga butuh perlak atau lengkap dengan pengalasnya. Dan kemudian yang terakhir kita perlu kain atau untuk penutup badan bayi selama kita melakukan pijat. Adapun tujuan dari tindakan pijat bayi ini adalah untuk merangsang keinginan BAB atau buang air besar pada bayi yang mengalami kesulitan untuk BAB. Indikasi dari tindakan ini adalah untuk bayi yang mengalami konstipasi dan bayi yang mengalami kolik abdomen. Sedangkan kontraindikasinya, ini tidak dianjurkan dilakukan pada bayi yang memiliki bekas luka operasi atau post-op di bagian abdomen atau perut bayi. Dalam tahap persiapan, kita juga akan perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, yang perlu diperhatikan adalah tenangkan diri dulu. Sebagai terapis, kita perlu menenangkan diri terlebih dahulu, jangan tegang. Dan selain itu juga, memijat bayi dalam kondisi bayi sedang menjerit-jerit, hasilnya juga akan kurang baik jika terapisnya juga ikut tegang. Kemudian tarik nafas dalam, kemudian jika perlu kita minta bantuan ibu atau orang lain untuk menenangkan bayi. Dan kita harus perhatikan respon bayi selama tindakan. Kemudian juga kita harus hentikan tindakan itu jika bayinya rewel dan gelisah. Pijat bayi ini dapat meredakan keluhan sakit perut atau kolik yang nantinya juga bisa berakibat bayi susah buang air besar. Dan selain itu, pijat bayi ini juga dapat mengurangi akibat atau dampak dari serangan berikutnya. Dan ini perlu diulangi setiap hari. Ulangi tindakan ini 6-7 kali dari awal. Setelah memperhatikan beberapa hal yang tadi, kemudian kita observasi kondisi bayi, pastikan kondisi bayinya dalam keadaan tenang. Barulah kita masuk pada fase atau tahap tindakan. Yang pertama, kita harus melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Kita mencuci tangan di bawah air mengalir. Lakukan cuci tangan 6 langkah. Setelah selesai mencuci tangan, sebelumnya tadi kita harus perhatikan dulu ya, sebelum mencuci tangan itu semua perhiasan dan apa saja yang ada di tangan atau jarinya dibuka, dan mencuci tangan 6 langkah, kemudian kita pasang sarung tangan untuk proteksi diri. Setelah sarung tangannya terpasang, baru kita mulai tindakan kepada bayi. Pertama-tama kita akan pasang perlak pengalas terlebih dahulu atau perlak saja. Boleh nanti dialas dengan pakaian bayi atau tidak juga apa-apa. Ya, di sini saya siapkan 3 bayi, sengaja saya siapkan karena ini hanya kantong ya. Jadi untuk memudahkan saudara nanti melihat bagaimana prosedurnya itu, kita bandingkan di bayi-bayi yang sudah saya siapkan di sini, karena ada yang mungkin perlu ditekuk, nanti bayi yang satu nggak bisa ditekuk, jadinya harus ada beberapa bayi dengan postur yang berbeda. Oke, yang pertama kita buka pakaian bayi terlebih dahulu.
kita tutupi bagian tubuh bayi supaya tidak masuk angin. Nah, boleh juga kalau misalnya seperti ini ya. Nah, ini boleh salah satu aja, ini hanya contoh. Oke, kemudian kita tuangkan minyak pijat secukupnya ke tangan pemijat. Dan kita akan mulai pemijatan setelah ini. Dan kita juga bisa mengajak anak sambil bermain atau bayinya sambil bermain atau bincang-bincang selama tindakan pijat berlangsung, dan melibatkan orang tua tadi. Kita akan mulai dari langkah yang pertama untuk tindakan pijat ini. Untuk tindakan pijat pada bagian abdomen, kita buka penutup badannya sampai bagian yang kita akan pijat. Nah, kemudian untuk langkah pertama kita lakukan resting hand, di mana kita posisikan kedua tangan kita di atas perut bayi dengan satu tangan di atas tangan yang lain. Nah, jadi begini, diistirahatkan tangannya di bagian perut bayi. Nah, untuk yang kedua kita lakukan gerakan water wheel dengan cara kedua tangan pemijat bergerak ke perut bayi bagian bawah secara bergantian. Jadi kita gerakan ke bawah secara bergantian. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Gerakan yang ketiga kita akan melakukan knees up dengan cara memegang kedua lutut bayi dan mendorongnya secara bergantian ke arah perut atau dada bayi. Jadi didorong 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tidak lupa kita selalu perhatikan respon bayi selama kita melakukan tindakan. Setelah knees up, kita lanjut kepada langkah keempat, gerakan sun and moon, yang mana dengan posisi tangan pemijat memutar dari perut bayi bagian kanan ke kiri secara bergantian. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Itu gerakan sun and moon. Selanjutnya gerakan I love you. Pertama, gerakan tangan pemijat satu arah, mulai dari arah perut kanan bawah ke atas membentuk huruf I. Kemudian dari arah perut kanan bawah ini sampai ke perut kiri bagian atas itu membentuk huruf L, dan diakhiri dengan gerakan dari arah perut kanan bawah sampai perut kiri bagian bawah itu membentuk huruf U. Nah, jadi kita mulai untuk gerakan I love you. I love you. I love you. I love you. Jadi untuk huruf I dari kanan bawah ke kanan atas, kemudian untuk huruf L dari kanan bawah ke kiri atas, untuk huruf U dari kanan bawah ke kiri bawah. Jadi digerakkan secara bergantian. Oke. Selanjutnya, lakukan gerakan walking dengan cara gerakan jari berjalan dari arah perut kanan bagian atas menuju perut kiri bagian bawah. Jadi kita pegang seperti ini. Jadi jarinya berjalan dari perut kanan atas ke perut kiri bawah. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lakukan kembali gerakan knees up selanjutnya ya, dengan cara memegang lutut bayi dan mendorong dengan perlahan ke arah perut atau dada secara bergantian. Jadi setelah walking kita lakukan lagi knees up. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah,
Selanjutnya untuk terakhir, gerakan terakhir yaitu relaksasi atau relaxation dengan cara memegang kedua pergelangan kaki dan mendorongnya secara perlahan ke arah perut dan dada secara bergantian. Jadi relaksasi agak lebih cepat untuk dia rileks. Baiklah, itulah tadi rangkaian atau langkah-langkah dari tindakan pijat bayi yang dapat dilakukan pada bayi dengan keluhan susah buang air besar atau adanya kolik abdomen atau sakit perut. Nah, selanjutnya kita bisa menggulung kerlaknya dan merapikan bayinya seperti semula. Rawat cuci tangan, buka sarung tangan dan mencuci tangan, kemudian alat-alat dirapikan. Itulah tindakan dari pijat bayi yang dilakukan untuk merangsang keinginan BAB pada bayi, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa dipelajari hasil dari demonstrasi tadi dengan baik dan dipraktekkan dengan baik oleh mahasiswa. Untuk evaluasi dari tindakan ini, kita dapat melihat respon bayi setelah tindakan, kemudian juga kalau perlu kita lakukan TTP lagi pada bayi, dan jangan lupa untuk dokumentasi. Sekian demonstrasi tentang tindakan pijat bayi dari saya. Semoga bisa menjadi bahan untuk belajar bagi mahasiswa dalam tindakan praktek laboratorium keperawatan anak buah. Terima kasih atas perhatiannya. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum